Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Widatsodo, NIM 20023111000072, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun terhadap ekonomi kapitalis. Dalam sejarah umat Islam, banyak tokoh yang membahas isu yang turut membentuk konsep ekonomi. Salah satu tokoh pemikir Muslim yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Selain disebut bapak sosiologi, beliau juga disebut sebagai bapak ekonomi, karena banyak teorinya yang jauh mendahului sebelum Adam Smith dan Ricardo. Konsep Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang adalah harga standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas dan mensyaratkan uang harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dari pemikiran di atas sudah memprediksi bahwa uang hanya sebagai ukuran nilai, alat tukar, dan simpanan. Banyak disinggung para ahli modern juga oleh karenanya mengenai negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mengeluarkan uang tidak diperdebatkan lagi dalam pemikiran Islam modern. Uang dan nilai tukar dalam Islam. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut perkembangannya, kemudian uang digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, uang barang. Yang kedua, uang kertas. Dan yang ketiga, uang giral. Sedangkan nilai tukar biasa disebut dengan kurs. Kurs merupakan perbandingan nilai tukar uang dari suatu negara dengan mata uang negara lain, atau perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Jenis nilai tukar yaitu ada nilai tukar nominal, di mana nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari dua negara. Kemudian ada nilai tukar real. Nilai tukar real menunjukkan tingkat ukuran suatu barang dapat diperdagangkan antar negara. Teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar sangat erat dengan kebutuhan. Faktor yang mendasari karena adanya kebutuhan salah satu dari dua orang penukar pada mata uang yang dimiliki penukar lain. Teori ekonomi Islam dalam nilai tukar uang sendiri yaitu yang pertama, dalam nilai tukar uang baik suatu negara maupun antar negara, from transaksi harus jelas, kontan ada pada saat transaksi, dan kuantitas harus sama. Biasanya jika dilakukan dalam satu negara atau negara yang mata uangnya berdasar emas dan perak. Yang kedua, uang bukan komoditas. Praktek penggandaan dan spekulasi dilarang sehingga bentuk transaksi maya dapat dihindari. Dalam sistem ekonomi Islam, segala transaksi virtual dilarang karena pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat daripada pasar barang dan jasa. Saat ini pertumbuhan yang tidak seimbang akan menjadi sumber kritis. Pelarangan riba pada dasarnya adalah pelanggaran transaksi virtual. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pemikiran Ibnu Khaldun. Salah satu karya Ibnu Khaldun yang luar biasa adalah kitab Al-Muqaddimah yang rampung pada November tahun 1377. Beliau membahas kemungkinan posisi mata uang di masa depan. Dia pernah menulis, sesudah demikian Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, ialah emas dan perak, menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat perhubungan dengan yang lainnya, maka pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga, karena keduanya terjauh dari pasar itu. Akhirnya Ibnu Khaldun memprediksi bahwa kedua barang galian ini nantinya akan menempati posisi terpenting dalam dunia perekonomian. Ialah melayani 3 kepentingan, yaitu yang pertama menjadi alat tukar dan harga sebagai nilai usaha, yang kedua menjadi alat perhubungan seperti dividen, dan yang terakhir menjadi alat tabungan dalam bank atau zakiroh. Analisis Ibnu Khaldun saat emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham
Beliau sudah mengetahui bahwa dunia akan segera meninggalkan zaman natural goods atau tukar-menukar barang berpindah ke zaman modern, yaitu jual beli perantara uang. Dalam zaman modern itu, emas dan perak akan menempati posisi nilai standar. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa suatu negeri tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Yang ketiga di sini uang dan nilai tukar menurut ekonomi kapitalis. Nilai tukar menurut kapitalisme didefinisikan sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya atau nilai suatu barang yang diukur dengan barang lainnya. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis ini, uang juga dapat diperjualbelikan. Lebih jauhnya lagi, uang juga dapat disewakan. Dalam perkembangan selanjutnya, kapitalis tidak lagi memandang uang sebagai medium pertukaran, akan tetapi merubahnya menjadi kapital atau modal. Perkembangan pandangan tersebut dijelaskan oleh Frederick Engels dalam beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dalam suatu komoditas terdapat dua jenis nilai, yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Dalam kedua nilai tersebut terdapat dua unsur modal berupa alat produksi dan kerja. Yang kedua yaitu adalah proses barter. Dan yang ketiga, ketika uang telah menjadi ukuran nilai, disinilah kapitalis kemudian memandang bahwa dalam memproduksi suatu komoditas, kapitalis sebelumnya telah mengeluarkan uang untuk memberi upah, tenaga kerja, dan untuk membeli alat produksi. Perbedaan aliran kapitalis dengan ekonomi Islam. Yang pertama, di dalam teori ekonomi kapitalis, mekanisme pasar didasarkan pada prinsip pasar bebas dengan pengawasan atau free market with supervision. Artinya, pemerintah hanya mengawasi saja, tidak boleh ikut campur. Pemerintah hanya sebagai penonton. Sedangkan dalam ekonomi Islam masih mengakui pasar bebas, tapi harus diatur mekanismenya. Mekanisme tersebut akan diatur oleh lembaga hizbah. Dalam beberapa kasus pasar yang mengalami gejolak yang tidak normal, maka pemerintah harus ikut menyelesaikannya. Yang kedua, dalam hal pencetakan uang, ekonomi kapitalis tidak mendasarkannya pada sektoril, sedangkan ekonomi Islam pencetakan uang harus didasarkan pada kebutuhan sektoril. Jika kegiatan sektoril berjalan, maka uang atau modal baru diciptakan. Kemudian kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Kelebihannya yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kompetisi terbuka di pasar. Yang kedua, menyediakan setiap individu kesempatan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menghasilkan sistem ekonomi yang terdesentralisasi sehingga individu memiliki banyak kesempatan dan pilihan untuk berbisnis. Yang keempat, sangat menghargai kerja keras. Yang kelima, konsumen adalah pihak yang mengatur pasar. Yang keenam, sebuah pasar yang kompetitif. Yang ketujuh, mendorong setiap individu untuk memiliki kebebasan finansial. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, persaingan yang sangat sengit. Yang kedua, profit adalah tujuan utama. Yang ketiga, melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Yang keempat, menyebabkan distribusi yang tidak rata. Yang kelima, banyak terjadi eksploitasi sumber daya manusianya. Yang keenam, kesenjangan sosial semakin besar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.